Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa secara-sara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika Engkau memberikan satu kali lagi kesempatan agar kami boleh menikmati kehidupan ini. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan memperlengkapi kami, menegur kami, mengingatkan kami dan menguatkan kami, agar kami hidup seturut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara, sebagai orang timur, kadang-kadang kita sungkan untuk menegur seseorang. Karena apa? Mungkin alasan kita adalah, wah saya sungkan, nanti gak enak, nanti hubungan kami renggang. Maka dari itu, ya udahlah, biarin aja. Udah tahu saudaranya melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, tapi justru yang terjadi adalah pembiaran. Karena alasannya supaya hubungannya tetap baik. Maka hati-hati tergoda dengan yang namanya pembiaran. Nah, firman Tuhan hari ini itu berbicara soal menegur seseorang. Nah, kita akan buka bersama-sama cerita bagaimana Nathan menegur Daud, seorang raja besar pada waktu itu. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-10. Ini menceritakan waktu itu Daud berdosa karena Daud merebut istri dari Uria, yang bernama Batsheba. Nah, kita akan baca bersama-sama. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara saja ya. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapannya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu. Dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah cerita bagaimana Nathan menegur Daud. Dan yang menarik adalah siapa Daud itu? Kita tahu saudara-saudara bahwa Daud itu orang yang luar biasa. Dia orang nomor 1 di Israel. Dia orang kuat. Dia orang hebat.
Tetapi ketika orang itu keliru, ketika Daud keliru, maka Nathan menegur Daud. Nathan tidak membiarkan. Nathan tidak berpangku tangan melihat hal itu. Dan di ayat yang pertama, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Untuk apa? Untuk menegur Daud. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, menegur adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan persekutuan kekristenan. Di dalam koinonia, sebuah persekutuan, kalau ada yang keliru, kewajiban kita sebagai orang Kristen harus menegur. Sehingga saudara-saudara, yang pertama kita renungkan adalah menegur adalah sebuah wujud anti pembiaran. Menegur adalah wujud bagaimana kita peduli dengan orang. Ketika orang tersebut melakukan kesalahan, ketika orang tersebut melakukan dosa, ketika orang tersebut semakin jauh dari Tuhan, kewajiban kita adalah menegur. Supaya orang tersebut bertobat, supaya orang tersebut memiliki yang namanya kesempatan untuk berbalik dari kesalahannya. Maka dari itu, yang pertama adalah menegur adalah wujud anti pembiaran, tidak membiarkan orang itu semakin jauh dari firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam menegur itu harus didasari dengan kasih. Sekali lagi, di dalam menegur itu harus didasari oleh kasih, bukan didasari oleh dendam, bukan didasari oleh kebencian, bukan didasari oleh saya nggak suka sama Anda. Maka dari itu saudara-saudara, Nathan dan juga Tuhan sendiri menegur melalui Nathan, itu dasarnya karena kasih, karena cinta, karena rindu kalau orang ini keliru menuju ke jalan yang semakin salah. Maka dari itu dasarnya harus kasih, dasarnya harus sayang, dasarnya harus cinta. Maka dari itu saudara-saudara, ketika mau menegur, pastikan dasarnya adalah kasih, bukan kebencian. Bukan karena saya nggak suka sama Anda, bukan karena saya mau menyingkirkan Anda, bukan karena memang dendam pribadi. Tapi pastikan menegur didasarkan oleh kasih. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita merenungkan bersama-sama. Untuk menegur diperlukan hikmat Tuhan. Untuk menegur harus memakai dalam tanda kutip, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena setiap orang itu model tegurannya berbeda-beda. Karena apa? Karena setiap orang karakternya berbeda. Setiap orang model sifatnya berbeda. Setiap orang mungkin diberi masukannya pun juga harus berbeda-beda. Maka dari itu kalau dalam cerita kita, Nathan menggunakan metode, saudara-saudara. Metodenya apa? Yaitu muter dulu, pakai perumpamaan. Ya. Ini ada dua orang, yang satu kaya, yang satu miskin. Nah, yang miskin tuh punya yang namanya domba kecil. Lah, yang kaya itu kepengen domba kecil, akhirnya apa? Diambil. Nah, kemudian ketika Daud emosi, wah orang kaya itu luar biasa jahatnya, luar biasa tidak benar. Nah, kemudian Nathan ngomong, nah orang kaya itu Anda Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apakah metode Nathan ini bisa dipakai untuk semua orang? Bisa dipakai untuk terus menegur, pakai caranya Nathan? Ya enggak juga, saudara-saudara. Setiap orang punya karakteristik tersendiri. Setiap orang punya sifat sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, sebelum menegur, minta hikmat Tuhan. Tentu dengan mengenal karakter orang ini seperti apa. Kalau bisa to the point ditegur, to the point. Tapi kalau nggak bisa to the point, yuk minta hikmat Tuhan. Bagaimana? Yang pasti harus kembalikan nomor 2 tadi, saudara-saudara. Saya mau menegur karena dasarnya kasih. Bisa juga dengan melalui bantuan dari orang lain untuk menegur. Tolong dibilangi, karena kamu kan lebih dekat. Gitu. Kamu kan mungkin lebih diterima. Saya prihatin loh. Saya kepengen orang ini maju. Oleh sebab itu, tolong titipkan pesan saya. Karena apa? Memang dirasa mungkin orang itu lebih efektif. Gitu. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, semua harus didasarkan oleh kasih. Oleh sebab itu, sebuah teguran adalah kewajiban bagi Anda dan saya. Ketika kita melihat ada orang lain semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari firman Tuhan, semakin menjauh dari kebenaran firman Tuhan, tugas Anda dan saya adalah tegur. Tidak boleh dibiarkan. Jangan ada pembiaran di dalam persekutuan kita. Selamat menegur dan pastikan didasarkan oleh kasih dan teguran itu. Kita minta hikmat Tuhan untuk menyampaikan teguran itu dengan memberkati. Amin.